Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang saya hormati Ibu dosen Maslihatul Umami dan Bapak dosen Bapak Agus Hermawan. Perkenalkan, saya Zainal Nanang Taufik, mahasiswa PPG dengan nomor induk mahasiswa 27030230561, kelas PAI M2. Yang pertama, mengucapkan terima kasih sekali atas bimbingan Ibu dan Bapak dosen selama ini sehingga telah mengantarkan kami ke jenjang sekarang. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya presentasikan modul ajar yang telah kami unggah. Baik, modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, penyusun saya sendiri Zainal Taufik. Kemudian institusi kami di SMP Muhammadiyah 3 Ngadirjo. Kelas fase yang kami ajar adalah kelas 8 fase D untuk SMP. Kemudian elemennya akhlak. Topik yang kami angkat adalah menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran, 40 menit. Pertemuan pertama, ya. Kompetensi awal adalah peserta didik mampu menganalisa pengertian sifat amanah dan jujur. Untuk profil pelajar Pancasilanya, pertama, meyakini bahwa perilaku amanah merupakan wujud keimanan dan ketakwaan, menjaga amanah terhadap Allah, sesama dan diri sendiri, menolak bekerja sama dalam ketidakjujuran, amanah dan jujur terhadap sesama tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, dan golongan, bersama-sama melawan berita bohong, dan yang keenam, terakhir, mengkampanyekan amanah dan kejujuran secara kreatif. Kemudian model pembelajaran yang kami angkat adalah discovery learning. Kompetensi inti. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur. Ya, lanjut ke kegiatan inti, Pak. Kegiatan guru memberikan rangsangan atau stimulus terkait peristiwa kejujuran dan amanah dalam sebuah peristiwa. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk mengidentifikasikan permasalahan dari peristiwa yang dijadikan stimulan. Kemudian peserta didik membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Kelompok jujur dan kelompok amanah. Menganalisa sikap jujur dan sikap amanah. Kemudian peserta didik yang pandai tersebar secara bersama-sama bekerja sama dalam menggali dan menganalisa tentang pengertian amanah dan jujur, menganalisa contoh-contohnya serta menganalisis hikmah dari sifat amanah dan jujur. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator dan narasumber dalam mengolah data yang masuk dari laporan kelompok bersama anak-anak. Kemudian guru melakukan pengamatan dan penilaian kepada peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Terakhir, guru bersama dengan anak-anak menarik kesimpulan dari proses pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama, asesmen diagnostik sebelum pembelajaran. Kemudian asesmen selama proses pembelajaran. Kemudian yang di bawah itu ada asesmen akhir pembelajaran, Ibu. Baik, Pak Zainal. Tadi saya mengatakan loss dan host. Kalau host itu apa, loss itu apa? Enggak. Host itu apa? Gimana? Maksudnya adalah pembelajaran dengan pendalaman materi yang lebih dalam. Oh gitu ya, jadi higher order thinking skills itu adalah pendalaman materi yang lebih dalam gitu ya. Baik Pak Zainal, coba ditunjukkan muatan notes gitu ya, yang ada pada MA-nya atau modul ajarnya. Coba silakan diperlihatkan bagian mana. Pada tes, Ibu, tes tertulis. Ya. Oke, baik, seperti apa? Tingkat kognitifnya yang pertama menyebut pengertian amanah, kemudian menganalisis pengertian jujur, menganalisis contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menganalisis, jadi dijelaskan dari gradasi kemampuan awal siswa itu kan meningkat ya Pak ya, dari mulai menjelaskan, memahami, mengerti, kemudian sampai ke siswa itu bisa menganalisis. Itu di bagian mana ya Pak? Di selain pada assessment kan sudah pada instrumen tesnya. Sebelum membuat instrumen tes itu Pak Zainal kan harus tahu dulu apa TP-nya. TP-nya apa ini Pak Zainal? TP-nya tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur.
Peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Oke, baik, ini ada 5 TP ya. Jadi kemungkinan itu dilaksanakan dalam satu kali pertemuan itu kan juga harus dipertimbangkan ya. Terus kemudian KKTP-nya Pak, tadi kok KKTP-nya hanya 1 ya? Padahal TP-nya ini berapa tadi? TP-nya berapa? 4 atau 5? Ada 5, Bu. Nah ya, jadi KKTP-nya berapa itu? Ini laporan menunjukkan peserta didik mampu menganalisis, menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur, serta dapat menunjukkan contoh-contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah itu loh Pak, nyambung nggak dengan TP-nya gitu. Jadi kan harus nyambung dengan TP-nya ya. Oke, Bu. Oke, well, baik. Pertanyaan saya selanjutnya Pak Yenal. Pak Yenal ini pengajar sudah berapa tahun? Saya dari tahun 2009, Ibu. Oh, 2009 sudah lama ya, tapi sudah sangat berpengalaman sekali. Nah, bagaimana cara guru, Pak Yenal saja ya, Pak Yenal dalam memotivasi siswa untuk berpikir aktif, untuk aktif dalam pembelajaran, untuk merangsang siswa yang memberikan stimulusnya, caranya bagaimana? Saya biasa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Mm-mm. Misalnya Misalnya ini tentang materinya langsung. Misalnya terkait dengan menjadi pribadi berintegritas ini, saya akan memberikan contoh terkait dengan sosok seseorang di alam nyata itu, terkait dengan keberhasilan orang tersebut. Kemudian saya akan meminta anak-anak untuk berpikir, kira-kira orang ini berhasil kenapa? Karena dia mempunyai sifat amanah, mempunyai sifat jujur, ya, yang kemudian masuk dalam pembelajaran kita. Makasih, Bu. Baik, pertanyaan saya terakhir untuk Pak Zainal ya. Iya, Bu. Terkait dengan assessment, Pak Zainal. Iya, Bu. Jadi sudah pernah menggunakan atau memakai assessment diagnostik apa belum? Jujur dalam pembelajaran saya hanya sekedarnya saja, Bu. Tapi di sekolah kan sudah mengimplementasikan Homer kan? Sudah. Nah, iya. Jadi lebih banyak ke observasinya, karena kita sangat memahami dan mengenal anak-anak. Dengan observasi itu, kemudian kita ketahui kira-kira kecenderungan anak, kemudian minat anak, gaya belajar anak itu seperti apa itu. Kebanyakan dari guru-guru itu sudah memahami, Bu. Baik, Pak Yainal ya, terkait dengan MA banyak yang masih harus diperbaiki ya. Siap, Bu. Dan nanti ke depan Pak Agus siap mendampingi. Matur nuwun, Bu. Ya. Baik, cukup Pak Agus. Semoga untuk dilanjutkan ke sesi berikutnya. Pak Zainal. Bapak. Pertanyaan terakhir saya. Apakah Pak Zainal memilih surat Al-Kafirun, surat Al-Kautsar, ataukah surat Al-Falaq untuk dibaca? Surat Al-Kautsar, Bapak. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Pak Zainal. Bapak. Kenapa tadi innanya dipanjangkan? Karena di belakangnya ada hamzah. Terus sehingga bacanya apa? Mat jais, ya, munfasil. Munfasil. Bapak. Terus kenapa tadi dengan di akhir-akhir menebalkan itu? Wanhar, abtar. Karena rok diakhiri dengan huruf rok tebal, Bapak. Iya, karena tebal. Kenapa? Itu bacaannya apa disebut? Tafkhim ataukah tarkik? Tafkhim, ya. Tafkhim, tarkik ataukah tahkim? Tafkhim, Bapak. Tebal. Kalau agutnya itu bacaan apa? Agut. Bacaan qalqalah, Bapak. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra, ya. Alamin muslimun itu bacaan apa? Itu bacaan mat arid disukun, Bapak. Berapa alif? 2 atau 2, 3 atau 4. Bisa 1, 2, apa? 3, maksimal 3 ya. Kalau 4 nanti 8 harokat terlalu panjang. Maksimal 3 alif, 6 harokat. Iya, saya kira cukup, Bu Dokter. Saya persilahkan untuk diteruskan. Baik, terima kasih Pak Agus.
Ya Pak Zainal, silakan untuk closing ya, penutupan dengan mengucapkan terima kasih dan salam. Oke. Silakan. Bapak mboten nulis nih Bapak nanti untuk video? Mboten. Oh cukup, tulisannya sudah bagus, sudah Oke. kelihatan. Oke. Demikian Ibu Dr. Maslihatul Umami dan Bapak Agus Hermawan MA yang telah dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala bimbingan dan arahannya. Mohon doanya semoga kami tetap diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam mengikuti kegiatan PPG ini. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.